Jadi di sini nggak ada maksud saya untuk menggurui atau sok pintar. Di sini saya cuma sekedar sharing bagaimana cara saya mengobati ikan gapi saya yang terkena sisik nanas atau dropsy. Halo Samku, jumpa lagi dengan saya Randy Sikunamon di Selikur Beta Farm. Nah, oke baik Samku, sebelumnya saya mohon maaf ya karena udah lama juga nggak upload. Jadi kemarin ini saya kebetulan lagi fokus ngebantu channel YouTube dari istri saya. Jadi di sini istri saya juga ada channel YouTube namanya Dapur Mbak Dija. Nah, di sini jadi semisal Samku juga punya istri yang hobi masak atau suka masak dan butuh referensi resep, bisa langsung di subscribe Dapur Mbak Dija. Nah, oke baik Samku, jadi langsung aja tanpa berlama-lama back to topic. Nah, jadi di sini itu si Kunamon mau mengobati ikan gapi yang terkena sisik nanas atau dropsy Samku. Oke baik Samku, sebelum kita mulai untuk video pembahasan dari cara menyembuhkan ikan gapi yang terkena sisik nanas atau dropsy ini, pertama-tama mau saya kasih gambaran untuk penyebabnya dulu ya Samku ya. Sama seperti ikan cupang, di video sebelumnya juga udah pernah saya bahas ya Samku ya. Sama seperti cupang, penyebab dari ikan gapi yang terkena sisik nanas atau dropsy ini adalah, yang pertama adalah faktor air, yang kedua faktor pakan. Nah, saya mau menjelaskan faktor yang pertama dulu, faktor air. Nah, di sini biasanya faktor dari air yang kurang bersih atau kurang sehat. Jadi airnya yang kotor seperti itu Samku ya. Yang kedua faktor pakan. Nah, di sini terutama Samku yang memakai pakan hidup seperti kutu air dan cacing sutra. Nah, ini jika untuk proses pemberian makan tidak dicuci dulu atau tidak dibersihkan dulu sebelum memberikannya ke ikan gapi, maka resikonya semakin besar untuk terkena sisik nanas atau dropsy. Kenapa sih kok faktor pemberian pakan hidup yang kurang bersih itu bisa mempengaruhi atau menyebabkan ikan gapi kita terkena sisik nanas atau dropsy? Itu karena bisa mengganggu pencernaan. Jadi ikan gapi yang terkena dropsy atau sisik nanas itu adalah ikan yang pencernaannya terganggu. Jadi di sini ciri-ciri ikan gapi yang terkena sisik nanas itu adalah satu, sisiknya ya, yang bisa kita lihat kasat mata itu sisiknya itu seperti landak. Jadi ngangkat-ngangkat gitulah sisiknya. Jadi sisiknya itu terangkat, jadi kayak kulit landak seperti itu Samku, atau duri landak ya. Lalu yang kedua itu yang bisa kita lihat indikasinya adalah ikan gapi kita tidak mau makan. Nah, karena pencernaannya terganggu, jadi dia tidak bisa buang air besar. Karena dia tidak bisa buang air besar, jadi dia tidak mau makan. Seperti itu Samku. Jadi perutnya itu menggembung ya. Jadi beda sama hamil. Jadi kalau gapi hamil juga sudah saya bahas di video sebelumnya, mungkin bisa dilihat. Jadi nanti biar Samku bisa membedakan antara gapi hamil dan gapi yang terkena sisik nanas. Soalnya perutnya sama-sama besar ya Samku ya. Bedanya kalau sisik nanas ini perutnya besar dan juga kayak duri landak gitu sisiknya. Kalau gapi hamil beda lagi, bisa ditonton di video sebelumnya ya Samku ya. Oke, tanpa berlama-lama, di sini langsung saja saya jelaskan untuk obat-obatnya atau bahan-bahan untuk pengobatannya. Udah ada di depan saya ya Samku ya. Udah ada ikan gapi yang terkena sisik nanas atau dropsy dan sudah saya pisahkan agar tidak
menular ke teman-teman satu koloninya. Nah, di sini saya ada female atau indukan dari metal snakeskin blacktail. Ya. Jadi di sini mau saya sembuhkan dan semoga saja bisa sembuh ya samku ya. Karena sayang juga karena ini indukan. Jadi sayang kalau sampai meninggoy gitu. Sopo sing sombong-sombong age, lek duduk tanggane sing gotong ini age. Ya sampai. Jadi di sini ada kunci dari pemain ikan, yaitu adalah daun ketapang kering olahan. Nah, ini produk saya sendiri. Jadi di sini produk hasil kurbeta ya, daun ketapang olahan. Dan juga ini ada dua opsi. Samku bisa pakai garam biru. Ini juga produk dari Silkur Beta juga. Numpang promosi Samku. Dan di sini ada garam biru, garam yang udah mengandung methylene blue. Dan juga misal Samku nggak pakai garam biru atau belum ada garam biru, di sini ada garam ikan putih biasa. Nah, ini juga produk dari Silkur Beta. Promosi corek. Nih. Oke, garam ikan biasa sama methylene blue. Nah, ini methylene blue gampang memperolehnya, di pasaran juga ada banyak. Jadi nanti tinggal dicampur aja garam ikan biasa sama methylene blue. Tapi di sini saya pakai garam biru biar lebih praktis ya sambu ya. Garam yang udah ada methylene blue, jadi takaran garam ikan sama methylene blue-nya udah pas. Jadi nggak usah ilmu kira-kira lagi, jadi tinggal masukin aja, jadi praktis. Sama ketapang kering olahan. Jadi dua bahan ini saya singkirkan dulu ya sampo ya. Garam ikan biasa sama methylene blue-nya tidak saya pakai. Oke, jadi bahannya simpel. Oh iya, lupa sama wadah. Nah, ini untuk wadah pengobatannya nanti kita pakai yang ini. Jadi wadah kecil aja. Ya, biasalah. Ada tanggung. Nah, ini kita pakai wadah. Jadi di sini ada wadah untuk nanti tempat pengobatannya. Garam biru atau garam methylene blue dan juga daun ketapang kering olahan. Nah, oke baik Samku. Jadi untuk langkah awalnya kita siapkan air dulu. Jadi di sini udah saya siapkan air yang sudah diendapkan. Jadi di sini kita pakai air wajib diendapkan terlebih dahulu ya, supaya kualitas airnya juga baik untuk ikan. Apalagi sam-samku yang memakai air PDAM wajib sekali untuk diendapkan kurang lebih 1 hari 1 malam. Nah, untuk ketinggian airnya kita gunakan ketinggian 1/4 dari total tinggi wadah yang kita pakai. Jadi airnya tidak terlalu tinggi untuk memudahkan ikan mengambil nafas atau mengambil udara di permukaan air. Karena sama seperti cupang, ikan gapi yang terkena dropsy atau terkena sisik nanas, itu ikannya biasanya mager, jadi males gerak, tidak terlalu aktif seperti itu samku. Untuk langkah awalnya kita pertama masukkan garam ikan biru atau garam ikan dengan methylene blue. Di sini takaran garamnya itu 0,1% dari air ya samku ya. Nih kita campurkan garam biru, kita aduk dulu, aduk pakai tangan saja sampai benar-benar larut ya samku ya. Di sini semisal samku pakai wadah yang bening, nanti airnya jadi biru karena ini garamnya mengandung methylene blue. Ini sampai benar-benar larut ya samku ya. Lalu juga yang kedua kita masukkan setengah lembar daun ketapang kering olahan. Nah, ini udah nggak ada tulang tengahnya samku ya, jadi udah diolah. Ini kita remes dulu, benar-benar kering ya samku ya. Kita masukkan, kita aduk juga, melarutkan garamnya. Oke, udah, diamkan dulu airnya kurang lebih sekitar 5 menit lah samku. Nah, oke baik samku, udah 5 menit, garamnya juga udah rata, nggak ada yang menggumpal ya.
udah benar-benar larut. Lalu kita masukkan ke dalam wadah penyembuhan kita ikan gapi yang terkena sisik nanas. Ini indukan metal snakeskin blacktail. Nah, udah masuk. Oke. Mana tadi indukannya? Nah, itu dia. Tuh kan. Dia jadi berenangnya itu juga sedikit mager. Oke. Simpel sekali kan caranya, Samku? Sambil jangan lupa berdoa supaya ikan kita bisa sembuh dan pulih kembali seperti sedia kala. Oke, Samku. Jadi setelah kita masukkan ke wadah penyembuhan ini dengan air yang udah kita campur ramuan dari kita tutup bagian atas wadahnya. Tujuannya agar ikan gapi kita tenang, begitu, Samku. Jadi kita tutup ya. Oke. Lalu untuk pemberian pakan, jadi setelah kita obati ini, untuk pemberian pakan biasanya gapi ini males sekali makan. Tapi jika Samku yang tidak tega atau ingin memberi makan, untuk pemberian pakan itu cukup 1 kali sehari saja dengan porsi setengah dari biasanya. Oke, Samku ya. Kita tutup. Nggak terasa udah 3 hari ya. 3 hari dari ikan gapi ini saya treatment. Jadi ini waktunya melihat apakah benar-benar sembuh. Tapi enggak, hari ketiga ini baru saya pantau ya, Samku ya. Tiap hari saya pantau. Jadi ini hari ketiga. Estimasi untuk pengobatan ikan gapi ini, perkiraan saya sih udah harusnya udah sembuh sih dengan treatment. Soalnya dengan treatment ini, soalnya juga pengalaman-pengalaman sebelumnya gapi dengan treatment yang seperti ini 3 hari udah sembuh. Nah, oke, kita lihat ya, Samku ya. Nah, ini coba kita lihat. Ini saya pakai flash ya, jadi airnya kelihatan bening. Nah, ini dia. Sudah balik. Sisiknya udah nggak ngangkat lagi. Ini bisa dilihat ya, Samku ya. Nah, jelas sekali ya. Alhamdulillah. Nih, udah sembuh. Tinggal kita tunggu pemulihan. Biasanya pemulihan sehari 2 hari udah pulih, udah sehat kembali, udah bisa digabung ke koloninya, Samku. Nah, ini jadi saya pakai flash ya. Jadi airnya kelihatan agak bening. Nih, coklat, masih kelihatan coklat kok. Nih. Nah. Tapi alhamdulillah ikannya udah sembuh. Dan di hari kedua kemarin itu udah mau makan, Samku. Makannya udah kayak biasanya. Nah, itu udah bisa buang kotoran. Tuh di bawah-bawah kotorannya. Jadi udah bisa pup ya dia ya. Nah, yang terpenting adalah sisiknya udah balik. Jadi dengan tanda sisiknya udah kembali seperti semula, bisa dikatakan ikan gapi ini udah sembuh dari sisik nanas atau dropsy. Seperti itu, Samku. Jadi Samku yang mau coba cara saya ini bisa dipakai. Soalnya saya juga tiap kali ikan gapi saya terkena sisik nanas atau ikan cupang saya juga, cara pengobatannya sesimpel ini. Jadi untuk persentase sembuhnya itu juga lumayan tinggi ya, Samku ya. Makanya saya share supaya Samku juga meminimalisir resiko ikan kesayangannya mati. Seperti itu, Samku. Nah, oke, baik, Samku. Jadi itu tadi cara saya untuk mengobati ikan gapi saya yang terkena dropsy atau sisik nanas. Jadi di sini nggak ada maksud saya untuk menggurui atau sok pintar. Di sini saya cuma sekedar sharing bagaimana cara saya mengobati ikan gapi saya yang terkena sisik nanas atau dropsy. Seperti
seperti itu Samku. Karena sisik nanas ini penyakit yang berbahaya ya buat ikan ya. Jadi kalau anggapan saya 50-50 lah, jadi 50% 50%. Jadi apa salahnya kita ikhtiar ya untuk mengobati ikan kesayangan kita. Dan di sini alhamdulillah mungkin saya termasuk orang yang beruntung, jadi ikan saya sembuh dalam waktu 3 hari. Nah itu Samku. Baik, saya rasa sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.